Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada akhir tahun 2017 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Sudah 4 bulan aku tinggal di kos ini. Lokasinya strategis, dekat dengan kampusku dan warung makan. Harganya pun terjangkau. Tidak terlalu murah, tapi juga tidak mahal. Yang paling penting, suasananya nyaman, tenang, tidak banyak penghuni. Dari 8 kamar, hanya 4 yang terisi, dan kami nyaris tak pernah bertegur sapa. Aku juga bukan tipe yang suka bergaul. Selama kamarku nyaman, aku tidak peduli dengan yang lain. Akan tetapi, ada satu hal yang sebenarnya agak mengganggu. Di sepanjang lorong, tergantung deretan figura berisi foto-foto perempuan mengenakan pakaian adat. Aku tidak tahu adat mana, dan jujur saja, walaupun agak menyeramkan, aku tidak terlalu peduli. Hanya saja ada perasaan aneh setiap kali aku melewatinya, seolah ada yang mengawasi dari balik bingkai. Tapi aku menepis pikiran itu. Mungkin cuma sugesti. Kos ini cukup sepi, tetapi di dapur entah kenapa lebih terasa hampa. Lampunya neon putih remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan ganjil di sudut ruangan. Aku jarang ke sana, lebih sering makan di luar atau di kamar. Tapi malam itu ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengabaikan lagi. Aku baru pulang, hampir tengah malam. Saat melewati lorong, aku melirik sekilas ke arah dapur. Ada seseorang yang berdiri di sana. Sosoknya tinggi, kurus, dan hitam pekat, seolah tidak tersentuh cahaya neon. Aku mengira itu salah satu anak kos, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di kasur. Tapi kemudian aku tersadar, aku tidak melihat wajahnya. Bahkan, aku tidak bisa melihat detail tubuhnya. Hanya bayangan, gelap, besar, dan diam. Malam-malam berikutnya, sosok itu selalu ada. Setiap kali aku pulang larut dan melewati lorong, aku melihatnya berdiri di dapur. Tidak bergerak. Sampai suatu malam, aku memperlambat langkah mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu masih di sana. Tapi kali ini, dia bukan satu-satunya. Di sudut dapur ada bayangan lain, lebih besar, lebih pekat. Bentuknya tidak jelas, tapi aku tahu. Sosok itu seperti sedang melihatku. Jantungku berdegup kencang, tubuhku lemas seketika, dan kakiku terasa sangat berat. Kemudian aku mendengar sesuatu. Pelan berbisik, bukan dari dapur, tetapi dari belakangku. Aku pun berlari menuju kamar dan langsung menutup pintu kamar. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada sahabatku di kampus. Awalnya, dia hanya tertawa kecil, mengira aku bercanda atau terlalu lelah hingga berhalusinasi. "Ayolah, masa kamu takut cuma gara-gara bayangan?" katanya sambil tersenyum. Tapi aku bersikeras. Aku menceritakan semua yang kulihat. Bayangan hitam di dapur, suara-suara aneh di malam hari, bahkan foto di lorong yang seolah tersenyum padaku. Melihat keseriusanku, ekspresi temanku mulai berubah. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. "Oke, kalau kamu memang yakin, aku akan menginap di kosmu malam ini," katanya. Aku mengiyakan. Setidaknya jika ada orang lain yang melihat atau mendengar hal yang sama, aku tidak akan merasa gila. Malam itu kami tiba di kos sekitar pukul 11. Aku sedikit gugup, tapi temanku tampak santai. Saat melewati lorong menuju kamarku, aku melirik dapur. Sosok hitam itu ada di sana. Berdiri diam seperti biasanya, dan di tempat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Aku menahan napas dan melirik temanku, berharap dia juga melihatnya. Namun, dia hanya berjalan santai melewati dapur, sama sekali tidak bereaksi. Aku mencoba bertanya dengan suara pelan, "Kamu nggak lihat sesuatu di dapur?" Dia menoleh sebentar mengernyit. "Apa? Nggak ada apa-apa kok," ucapnya. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Jika sosok itu memang hanya halusinasi, kenapa aku selalu melihatnya di tempat yang sama? Menepis rasa takut, aku mengajaknya masuk ke kamar. Kami berusaha bersikap biasa, mengobrol untuk mengalihkan pikiran. Tapi menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Perlahan, suara itu kembali terdengar. Gemeretak, seperti sesuatu yang besar bergerak di dapur, diikuti suara piring beradu. Kemudian, kursi terseret. Aku menegang. Aku tahu suara itu. Aku sudah mendengarnya berkali-kali. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku menoleh ke arah temanku.
Dia yang awalnya santai, kini tampak pucat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Aku mengangguk. Suara itu semakin jelas, seolah datang mendekat. Kami berdua saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan. Hingga tiba-tiba. Tok tok tok. Ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamarku. Aku meraih tangan temanku, dan tanpa berkata apa-apa, kami langsung menarik selimut, berusaha mengabaikan semuanya. Malam itu terasa sangat panjang. Keesokan paginya, aku tidak berani kembali ke kos setelah pulang dari kampus. Aku langsung mengikuti temanku pulang ke kosnya, dan memutuskan menginap di sana untuk beberapa hari. Aku tahu aku tidak bisa lagi tinggal di kosku lagi. Tanpa pikir panjang, aku mencari kos baru. Dalam waktu beberapa hari saja, aku sudah mengemas barang-barangku dan resmi meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah kembali, bahkan sekadar untuk lewat. Aku tidak ingin tahu apakah sosok itu masih berdiri di dapur, atau apakah dia masih menungguku di sana. Dan sebenarnya sosok apakah itu? Semua itu tidak masuk ke dalam logikaku, dan aku ingin melupakannya. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa, atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.